Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hiruk pikuk di tahun 2019 mungkin tak semudah itu untuk dilupakan. Terlebih kontestasi politik dan agenda perubahan negeri di tahun 2019 kemarin merupakan hal yang cukup membuat energi kita terkuras habis. Pilpres 2019 tentunya masih menyisakan banyak misteri. Mungkin bagi sebagian orang ada yang sudah melupakan, namun ada pula yang masih juga penasaran. Nah, di sini mari kita mengulik dan mengingat kembali. Ada apa di balik persidangan MK yang memenangkan Jokowi Ma'ruf? Padahal kenyataan kecurangan Pilpres sudah jelas ada di depan mata. Mengapa nyali MK begitu ciut? Aku masih seperti yang dulu, memutusmu seperti yang lalu, menolakmu dengan caraku, membuatmu semauku. Mungkin begitu syair lagu yang spontan muncul setelah MK selesai bersidang. Bagi saya, keputusan MK untuk memenangkan 01 bukanlah sebuah kejutan. Kasat mata dan mereka para hakim MK belum juga sekelas Baharudin Lopa dan juga Benyamin Mangkudilaga. Dua hakim yang cukup fenomenal yang mampu untuk menolak ketidakbenaran meskipun mereka mendapatkan ancaman. Apalagi jika melihat siapa saja yang menjadi pengusung ke-9 hakim MK itu. Ya mohon maaf saja sih, belum terbukti kehebatannya. Bahkan sekali lagi, tanda-tanda mereka akan menjaga independensi saja tidak terlihat. Meskipun Ketua MK saat itu, Anwar Usman mengawali sidang dengan mengatakan dengan kalimat yang cukup dahsyat. Sidang ini disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Maknanya, kejujuran dan keadilan seolah-olah benar-benar ingin ditegakkan. Tapi faktanya, ya mungkin di sini saya bukan merupakan ahli hukum. Untuk itu, tidak ingin berdebat soal hukum murni. Namun, saya hanya ingin mengajak para hakim berbicara dengan bahasa batin, bahasa mata hati. Artinya para hakim ini hendaknya tidak begitu saja terpaku pada bukti kertas, video, saksi, dan yang lain-lain. Mengapa? Karena bukti kertas, video, dan saksi sesungguhnya hanyalah syarat dari manusia. Jika hanya mengandalkan semua itu, para hakim bukan tidak mungkin bisa keliru. Dan kekeliruan hakim bisa merugikan bukan hanya bagi diri mereka, tapi juga merugikan rakyat banyak. Kabar datang dari KPU, Ketua Umum dari KPU Arief Budiman positif COVID-19. Gedung KPU ditutup selama 3 hari ke depan. Ketua Umum KPU Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman telah dinyatakan terpapar virus corona atau COVID-19. Saat ini ia pun tengah menjalani karantina di rumah mandiri. Kendati begitu, dia mengaku masih menjalankan tugasnya dengan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH. Saya tetap menjalankan tugas dengan cara WFH, daring. Begitu kata Arief dalam keterangan pers pada hari Jumat 18 September. Selain itu, dia juga mengatakan KPU telah melaksanakan kebijakan WFH mulai dari 18 sampai dengan 22 September 2020. Hal tersebut guna dilakukannya sterilisasi di seluruh rumah dinas dan juga gedung KPU.
Arif menjelaskan kronologi kasus virus corona atau COVID-19 yang menimpanya. Pada September 2020, dia melakukan rapid test dengan hasil non-reaktif. Pada 17 September malam, melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor pada 18 September dengan hasil positif. Dia mengatakan kehadiran dalam rapat selanjutnya diwakili oleh anggota KPU lainnya. Tanggal 18 dini hari sudah mulai melakukan karantina mandiri karena tidak terdapat gejala, batuk, panas, pilek, ataupun sesak napas. Sementara itu, jumlah kasus positif corona atau COVID-19 di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 3.891 orang pada Jumat 18 September. Dengan begitu, maka total akumulatif adalah sejumlah 236.519 orang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Lalu untuk jumlah kasus sembuh pada hari ini yaitu mencapai 4.088 orang. Sedangkan jumlah kumulatif yang dinyatakan sembuh sebanyak 170.774 orang. Kemudian untuk pasien meninggal dunia pada hari ini berjumlah 114 orang dan totalnya yaitu 9.336 orang. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes Provinsi DKI Jakarta telah mencatatkan penambahan kasus tertinggi terkait infeksi COVID-19 di Indonesia. Terkait dengan positifnya Ketua KPU, Gede Siryana pun juga memberikan komentar. Ketua KPU saja positif COVID-19, bagaimana dengan rakyat? Kabar konfirmasi dari positif COVID-19 yang juga menginfeksi Ketua KPU Arief Budiman menuai banyak komentar. Salah satunya disampaikan oleh Direktur Indonesia Future Studies, Gede Siryana Yusuf, yang mengaku khawatir terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 bisa aman dari COVID-19. Pasalnya, Gede Siryana pun juga memandang Arief Budiman yang lebih sering bekerja di belakang meja dan menjaga protokol pencegahan COVID-19 terbukti juga terinfeksi. Ketua KPU-nya saja positif COVID, bagaimana nanti rakyat yang ikut ramai-ramai pilkada? Begitu ujar Gede dalam akun Twitternya @siryanagede pada hari Jumat 18 September. Dari penilaiannya tersebut, Gede Siryana juga mengaku sanksi dengan pelaksanaan syarat penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemik yang berupa penerapan protokol kesehatan bisa meminimalisir potensi penularan COVID-19. Oleh karena itu, aktivis dari Bandung Inisiatif ini menyampaikan keluh kesahnya dengan menyindir pemerintah dan juga DPR serta para penyelenggara pemilu, di mana mereka bersikukuh tetap menyelenggarakan pilkada saat situasi tidak normal seperti sekarang. Karena ada protokol, ngemeng-ngemeng saja sih. Begitu sindir dari Gede Siryana. Virus corona menyerang KPU. Ada banyak korban. Sebanyak 21 pegawai yang bekerja di Komisi Pemilihan Umum atau KPU tercatat positif tertulari virus corona. Temuan itu setelah KPU menggelar tes swab bertahap pada 3-5 Agustus 2020 terhadap ratusan pegawainya. Tes swab secara bertahap ini dilakukan KPU setelah seorang pegawainya dinyatakan positif COVID-19. Pegawai tersebut diduga tertulari dari istrinya yang lebih dahulu terjangkiti COVID-19. Saya terima laporan jumlahnya, jadi kalau di total 21. Begitu kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual dengan tema Potensi Hilangnya Suara Rakyat Akibat Pageblok pada hari Kamis 6 Agustus. KPU, kata Arief, juga memerintahkan para pegawai yang positif mengikuti rekomendasi dokter agar bisa sembuh dari COVID. Misalnya dengan melaksanakan isolasi mandiri secara ketat untuk mencegah penularan. Kami minta lakukan isolasi mandiri 14 hari ke depan, kemudian dilanjutkan tes berikutnya. Apakah sudah dinyatakan negatif atau masih harus lakukan perawatan? Ucap Arief. Di sisi lain, kata dia, KPU melakukan disinfeksi kantor setelah ditemukan banyak pegawai yang positif. Atas upaya tersebut, KPU memberlakukan work from home selama beberapa hari ke depan. Makanya kalau teman-teman lihat background saya tidak seperti background kantor. Semua pegawai KPU WFH termasuk yang saya lakukan ini, bebernya.
Sebelumnya diberitakan bahwa KPU RI bekerja sama dengan Gugus Tugas COVID-19 BIN menggelar tes swab virus corona. Tes swab COVID-19 diselenggarakan di kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Selasa 4 Agustus. Upaya itu dilakukan menindaklanjuti setelah terdapat seorang pegawai di lembaga penyelenggara pemilu itu yang terinfeksi COVID-19 pada 20 Juli 2020. Situasi dan kondisi di KPU direspons secara cepat oleh BIN dan instansi lainnya. Begitu kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam keterangannya yang telah dipublikasikan di laman Facebook KPU Selasa 4 Agustus. Sementara itu untuk